Selamat siang, selamat datang kembali di channel Kehamilan Sehat, sharing dengan Moms. Hari ini temanya masih sama seperti yang kemarin ya. Jadi kami sengaja mengangkat tema mengenai moms bullying karena meskipun hal ini jarang dikupas, tetapi kami amati hal ini sering terjadi di kehidupan para moms sekalian. Hari ini saya kedatangan bintang narasumber yang cantik sekali. Selamat siang. Siang, Pak Agus. Dengan Mams siapa? Saya dengan Ica. Ica, oke. Iya. Mams Ica, kalau boleh tahu anaknya berapa ya? Saya sudah melahirkan 3 orang anak. 3 orang anak. Dan anak Oke. saya ada 3 berarti. Usia yang paling tuanya? Usia paling tuanya umurnya 6 tahun. 6 tahun, yang lalu kedua? kedua 4 tahun. 4 tahun. Dan yang ketiga baru 3 bulan. Oke, jadi Mam Ica di planning dengan cukup baik ya kelahiran anak-anaknya ya? Iya, benar. Iya. Nah, jadi hari ini kan kita mau ngobrolin mengenai moms bullying. Kebetulan Mam Ica ini proses kelahirannya dengan Tiga-tiganya saya melakukan operasi sesar. tiga-tiganya operasi sesar ya? Iya. Oke. Ya, jadi hari ini kita mau ngobrolin mengenai operasi sesar. Boleh tahu nggak, Mams, kemarin memutuskan untuk operasi sesar seperti apa ceritanya? Pada awalnya saya sangat banget pengen lahiran secara normal. Tetapi pada saat itu keadaan dan kondisinya tidak memungkinkan. Jadi pada saat saya kehamilan saya pertama itu berat badan anak saya sudah 40 week sudah harus dilahirkan, tapi berat badan 3,5 kilo dan belum ada pembukaan sama sekali. Oke. Jadi dengan diputuskan dengan baik juga oleh dokter, lebih baik dilakukan secara sesar. Dan itu pun saya terkena sito jam 12 malam. Karena pada saat itu udah ada pembukaan 1, tapi tidak maju-maju dan saya udah kesakitan. Oke. Akhirnya dokter menawarkan mami mau tetap usaha normal atau ya udah kita sesar aja karena usia kandungannya pun sudah 40 week dan ketubannya pun sudah keruh gitu. Keruh ya. Oke. Akhirnya diputuskan ya udah saya siap untuk melakukan operasi sesar. Operasi sesar ya. Oke. Itu berarti 6 tahun yang lalu ya, Mam? 6 tahun yang lalu. Iya. Nah, untuk yang tadi kan saya dengar untuk anak yang kedua selisihnya 2 tahun ya? 2 tahun. Betul ya. Nah, untuk anak yang kedua sendiri memutuskan untuk sesar atau memang mau mencoba untuk normal juga kalau bisa? Saya memutuskan lagi untuk melakukan operasi sesar saja karena mendengar cerita takutnya kita udah usaha normal tapi harusnya sesar kan lebih baik ya udahlah kita coba di sesar aja walaupun rasanya mengulang rasa kesakitan yang sama karena operasi sesar ya. Iya. Untuk berarti untuk anak yang ketiga mau nggak mau memang harus sesar ya. Nah, Mams, yang sering kita dengar ya di luar sana ya, kadang ada yang bilang kamu mah sesar enak gitu. Seperti apa ya? Saling membandingkan ya antara persalinan normal dengan sesar. Kalau Mam Ica sendiri pernah mendapatkan statement seperti itu, mendengar atau bagaimana? Ya, ada aja yang ngobrol, yang komentar-komentar dari keluarga sih nggak ada Pak, tapi kebanyakan itu dari teman dan teman sosial media ya, walaupun nggak terlalu kenal, tapi ada aja yang ngomong. Oh iya. Komentar negatif ada aja lah. Komentarnya kurang lebih seperti apa, Mam? Komentarnya pasti mereka bilang, kok lahiran sesar kan nggak jadi ibu yang sesungguhnya, katanya seperti itu. Ada juga yang bilang emang nggak usaha normal dulu. Ya, kurang lebih semua komentarnya hampir sama seperti itulah. Kurang lebih topiknya ya temanya seperti itulah ya. Kenapa menyayangkan mungkin, kenapa nggak mencoba normal? Kurang lebih begitu ya. Sama yang lahiran sesar tuh nggak jadi ibu yang sesungguhnya loh, belum menjadi ibu yang sesungguhnya loh. Kalau mau lahiran secara yang untuk menjadi ibu yang sesungguhnya ya harus normal, katanya seperti itu. Menyikapinya sendiri bagaimana? Karena saya rasa banyak mam-mam di luar sana ya yang mungkin juga merasakan hal yang sama ya. Menyikapinya sendiri bagaimana, Mam? Tips and triknya gitu. Tips and triknya saya sih tidak terlalu mendengarkan apa kata komentar orang ya, karena yang terpenting adalah anak saya sebagai seorang ibu bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk
keluarga saya dan anak-anak saya, dan mereka bisa tumbuh dengan sehat dan bahagia. Itu yang terpenting ya? Iya, yang paling terpenting itu. Nah, Mami Ica sendiri ketika dapat komentar-komentar yang seperti tadi, sempat cerita nggak dengan suami? Awalnya waktu hamil anak pertama, pas lahiran itu baper. Baper ya? Baper banget, karena ada yang ngomong, ih emang nggak usah normal. Dan saya dalam pikiran saya kurang normal apa? Saya 40 minggu loh nungguin anak saya untuk berusaha lahiran normal. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, yang penting ya saya dan anak-anak saya selamat. Dan suami pun juga sama pemikiran, yang penting kamu sudah melewati proses itu dengan baik, kamu sehat, anak kita sehat. Itu yang paling terpenting. Ya, jadi ketika mendapatkan komentar begitu, Mami cerita sama suami? Cerita. Respon suami bagaimana, Mam? Respon suami, ya nggak apa-apa, yang penting kamu sehat, dan saya malah bersyukur yang penting kamu sehat, anak sehat, yang penting yang sekarang kamu fokuskan ya ASI Kak, anak kita selanjutnya gitu loh, proses selanjutnya, bukan yang kemarin, yang penting sudah melewati dengan baik. Yang sudah terjadi ya nggak bisa kita ulang kembali ya, tapi bagaimana ke depannya memastikan anaknya untuk tumbuh dengan sehat, dididik dengan benar, mungkin itu yang lebih penting ya dibanding mendengarkan komentar orang lain. Benar banget. Jadi ketika Mam menceritakan kepada suami, suami merespon seperti itu, bagaimana? Itu menguatkan Mam atau bagaimana? Iya, itu sangat menguatkan saya, karena yang menjalani, yang merasakan prosesnya, yang melewati prosesnya ya kami, keluarga kami sendiri, keluarga inti kami. Dan dengan support dari suami saya, suami saya support terdepan ya, menurut saya itu nggak perlu saya pikirkan lagi yang hal itu. Iya. Jadi mungkin bila nanti ada bapak-bapak juga yang kebetulan menonton video ini, ya perjuangan menjadi seorang istri itu terus terang tidak mudah ya. Ya, mungkin kita bukan seorang perempuan, tapi ya saya meyakini bahwa perjuangan menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, dan menjadi sebuah orang tua bagi anaknya itu juga tidak mudah untuk dilakukan. Jadi suami-suami di luar sana ya setidaknya bisa mensupport istri-istrinya ya, supaya ya secara mental, secara psikologi bisa jadi lebih baik lagi. Karena kalau istri kita secara mental cukup baik, bisa menularkan mendidik anak kita dengan lebih baik juga, gitu ya Mam ya. Nah, Mam, kita memperingati Hari Ibu sebentar lagi, jadi mungkin Mam Ica ada pesan yang ingin disampaikan kepada Mam di luar sana. Setiap ibu itu terlahir sangat istimewa dan hebat. Jadi kita sebagai seorang wanita tidak perlulah mendengarkan stigma-stigma yang lagi sering banget dipermasalahkan gitu di masyarakat. Yang penting bagaimana kita mendidik serta memberikan yang terbaik untuk keluarga dan anak-anak kita. Dan saya pribadi juga punya semacam tips sih. Saya semenjak saya menjadi seorang ibu, saya suka mengucapkan ke diri saya sendiri. Jadi saya selalu bilang kepada diri saya, jadilah ibu yang terbaik bagi versimu untuk keluarga dan anak-anakmu. Paling itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi buat mams-mams di luar sana yang mungkin pernah atau sedang mengalami masa sulit seperti yang tadi, mendengarkan beberapa pendapat orang lain, ya jadi memang hidup itu pilihan ya. Mam bisa memilih untuk terus bersedih, mempermasalahkan perdebatan yang tidak akan berakhir, atau bisa memilih untuk fokus kepada yang akan terjadi, yaitu mengasuh anaknya, menjaga anaknya, mendidik anaknya, dan mensupport suaminya dengan lebih baik lagi. Ya, terima kasih Mami Ica, terima kasih Mams yang lain, sampai jumpa. Bye-bye.